Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama ku Weni dan tema readingku hari ini adalah apa daya tarikmu di mata lawan jenis. Dan akan aku lihatkan juga nanti siapa sih orang yang sedang terpesona dengan daya tarik kamu itu. Dan seperti biasa aku akan pakai metode pilih kartu ya. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan ya di sini apa saja daya tarik kamu di mata lawan jenis dan siapa yang terpesona. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, jadi energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih detail khusus untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja ya dari kartu pertama. Ada di Empress. Kamu cakep ya. Kamu cantik banget nih kelihatannya di sini. Ada Ace of Swords. Yang bisa aku katakan di sini iya, salah satu kekuatan terbesar kamu adalah kecantikan kamu, ya, pancaran senyum kamu, sesuatu yang lembut di hati kamu. Jadi di sini bisa aku bilang bahwa kamu adalah orang yang kalau misalnya ada orang baru ketemu sama kamu, energi yang kelihatan itu langsung kayak oh, kamu adalah orang yang lembut, yang penuh dengan cinta, yang bisa deket gampang ke anak-anak kayak gitu. Itu energinya kamu. Jadi kamu di sini membawa energi yang dewasa, ya. Dewasa di sini dalam artian kamu sangat bertanggung jawab dan mengerti ke depannya mau gimana. Dan ya secara fisik nggak bisa dihindarkan sih. Kalau kamu memang cakep di sini. Aku rasa kalau kamu bisa menjaga penampilan kamu ya dengan makeup yang tipis-tipis atau bisa memilih fashion mana yang terbaik buat kamu, itu akan semakin menunjang penampilan kamu. Tapi sekali lagi ini nggak cuma mengenai apa yang tampil di luar, tapi juga dari karakternya kamu yang tenang, yang nggak banyak gurusa-gurusu, tapi orang lain tuh banyak percaya sama kamu buat curhat, buat cerita, buat manja. Dan sangat mungkin juga nanti kalau kamu punya pasangan, kecenderungannya kamu tuh manja, menjaga mereka dengan baik, menjaga makan mereka, mungkin juga anak-anak kamu yang seperti itu. Jadi energi yang sangat besar sih. Walaupun banyak orang bilang energi feminin itu lemah, energi feminin itu nggak mampu bertahan di zaman seperti sekarang. Justru kekuatan kamu, justru kelembutan kamu. Dan jangan salah, kelembutan itu adalah kekuatan gitu loh di sini. Dan ya selain itu, kamu di sini aku lihat juga sangat cerdas, sangat strategis. Kamu juga di sini dipercaya banyak orang untuk bekerja sama. Jadi kalau kamu pernah lah di proyek kampus atau mungkin kamu udah kerja gitu ya, banyak orang yang mempercayakan kamu untuk proyek atau tugas tertentu di sini. Karena kamu di sini nggak cuma cerdas dari sisi akademis, tapi juga kamu cerdas bersosialisasi, cerdas mengendalikan emosi kamu, sangat-sangat ini ya, teratur gitu orangnya kamu tuh, dan sangat bisa dipercaya sih. Makanya di sini kamu nggak cuma ngandelin cantik doang, tapi juga ada hal-hal value lain yang menjadi kekuatan terbesarnya kamu di sini. Dan kamu juga aku lihat tipikal orang yang mau untuk mencoba sesuatu yang baru sebagai bentuk pengalaman kamu gitu di sini. Knight of Wands, iya, di sini energi kamu itu kamu punya impian, kamu punya value, kamu punya harapan ke depannya mau gimana. Nah, kamu di sini tipikal orang yang kamu berusaha mengejar itu. Bagi sebagian orang ya, terutama mungkin laki-laki, melihat perempuan yang punya harapan, punya cita-cita dan berupaya untuk menggapai impiannya itu adalah poin seksi di mata mereka. Jadi di sini perempuan-perempuan yang memang tangguh, punya kepribadian yang sangat kuat, tidak mudah menjatuhkan kamu. Jadi walaupun di sini ada banyak orang yang mungkin pernah nusuk kamu dari belakang atau terang-terangan gak suka sama kamu atau memang berusaha menjatuhkan kamu, gak mudah bagi mereka untuk menjatuhkan kamu semudah itu gitu loh. Karena kamu tipikal orang yang sangat mampu bertahan dalam situasi apapun. Mau itu di kisah cinta, di kehidupan rumah kamu dengan ayah, ibu, adik, kakak, dengan rekan kerja, dengan lingkungan sosial kamu. Jadi itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan kamu walaupun kelihatannya keras kepala, tapi sebenarnya kamu tipikal orang yang sangat selalu ingin menjaga kehangatan dan kedekatan dengan orang-orang yang kamu sayang. Bahkan kamu di sini berusaha kayak gimana caranya agar orang yang aku sayang, entah itu ayah, ibu, pasangan, anak gitu ya, bahagia dengan kehadiran kamu, usaha yang kamu lakukan untuk mereka. Jadi kamu sekuat dan setangguh itu sih kalau aku lihat di sini ya. Masih muda tapi semangat juangnya luar biasa.
Dan jadi jangan salah bahwa laki-laki atau lawan jenis hanya melihat dari fisik atau apa, tapi mereka juga membaca kok karakter kamu yang setangguh ini. Sebagian dari kamu kalau aku lihat memang pernah mengalami situasi yang kurang menyenangkan sebelumnya. Bisa aja baru kejadian atau mungkin ini sudah bertahun-tahun lalu gitu ya. Bisa aja nih berhubungan dengan bagaimana hubungan kamu dengan orang tua, atau mungkin bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu, atau mungkin juga hal-hal lain lah di sini. Karena aku yakin setiap manusia pasti punya jalan dan ujiannya masing-masing. Aku lihat di sini pernah kamu mengalami hal yang berat banget, yang kalau misalnya ini kejadiannya di orang lain, belum tentu mereka sekuat kamu, belum tentu mereka bisa bertahan setangguh kamu. Dan aku lihat di sini kamu bisa melalui ini semua dengan baik. Makanya di sini kamu mengerti apa itu perjuangan. Aku lihat kamu di sini nggak manja ya, nggak manja yang harus hidup enak gitu, nggak selalu ya. Kamu pengen manja, tapi lebih ke ayo berjuang. Kalau bukan aku yang berjuang, siapa lagi? Nah itu kamu. Salah satu hal yang indah tentang kamu ya. Di satu sisi kalau aku lihat jika ini berurusan dengan kisah cinta kamu, hal yang membuat pasangan kamu itu yakin untuk memilih kamu adalah kamu di sini tipikal orang yang setia. Kalau aku lihat kamu kalau udah suka sama satu, maka kamu akan benar-benar serius dan fokus di dia. Kamu akan ngasih yang terbaik buat dia. Terlepas kamu juga akan ngasih yang terbaik buat diri kamu. Kamu di sini juga tipikal orang yang sangat bisa menjaga emosi kamu dengan baik. Ya, kamu akan semakin banyak orang itu memberikan sesuatu yang positif buat kamu, semakin kamu akan ingin memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Tipikal kamu seperti itu. Memang di sini mungkin dari segi penampilan kamu merasa bahwa aku nggak ada yang spesial kok kak. Kenapa kakak bilang kalau aku cantik? Kamu cantik kok di sini kalau aku lihat. Tinggal gimana kamu membawa diri kamu aja. Gitu. Jadi jangan terlalu khawatir sih untuk hal itu. Kamu di sini tangguh banget kalau aku lihat ya. Kemudian poin-poin lain mengenai kamu. Di sini mungkin karena kamu sudah melalui banyak hal tentang kehidupan dan segala hal yang pernah terjadi di hidup kamu sejak kamu kecil atau remaja gitu ya. Kamu di sini belajar banyak sih. Jadi aku rasa di sini Tuhan nggak random gitu ya memilih kamu untuk menjalani ujian atau masalah yang sangat berat ini, karena pada akhirnya kalau aku lihat kamu menjadi orang yang bisa mengambil keputusan dengan sangat-sangat bijak. Kamu tipikal orang yang tidak suka drama. Kamu sangat menghindari drama karena bagi kamu ngapain buang-buang waktu untuk drama yang nggak perlu. Kalau memang ada orang misalnya kamu lagi berantem nih sama seseorang, kamu tipikal orang yang ya sudah, ayo kita ngobrol, kita lagi nggak enak hati, kita lagi berantem, enaknya kita gimana, kayak gitu sih. Kamu lebih ke yang seperti itu. Dan kamu di sini sangat menjaga kedamaian di sektor atau di area yang memang kamu pingin damai gitu loh. Jadi kamu sangat berharap rumah kamu tuh damai, dengan teman-teman kamu damai, rekan kerja damai. Nanti kalau kamu sudah punya pasangan, keluarga sendiri pingin damai gitu loh. Walaupun memang kita nggak akan pernah dapat kedamaian ya, tapi kamu akan mengusahakan itu. Kamu juga tipikal orang yang tidak mudah dendam ya. Makanya di sini kalau misalnya kamu ngerasa kenapa Tuhan ngasih rezeki yang nggak terduga-duga, rezeki nggak cuma uang ya, kesehatan, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, itu juga bagian rezeki kamu. Kenapa Tuhan bisa ngasih semudah itu? Karena kamu di sini nggak gampang nyimpan dendam. Kamu marah, ya kamu pasti pernah marah, kecewa, tapi ya sudah, setelah itu ya sudah dimaafkan, berdamai dengan situasinya. Walaupun mungkin kamu nggak berkomunikasi dengan si orang yang menyebalkan itu, tapi kamu ya sudahlah. Gitu. Namanya manusia pernah salah, ya sudah cukup gitu aja. Gitu sih kamu, tipikalnya ya. Ya kamu di sini manis ya, intuisi kamu kuat di sini kalau aku lihat. Entah itu kuat di bidang menebak karakter orang, atau kamu bisa menebak kamu bohong hanya dari melihat matanya, hanya dari melihat senyum di bibirnya, kamu tuh bisa tahu oh kamu bohong gitu. Atau mungkin intuisi dalam hal yang lebih lagi, misalnya merasa feeling gak enak, ternyata ada kejadian yang memang gak enak akan terjadi seperti itu. Tapi lebih dari itu sih, kamu memang tipikal orang yang selalu ingin ngasih yang terbaik ya buat orang yang kamu sayang. Dan mudah-mudahan dengan niat baik kamu itu juga Tuhan akan ngasih banyak jalan ya buat kamu di sini. Kamu berkorban banyak sih kalau aku lihat, terutama kalau kamu di sini tulang punggung keluarga, yang mana kamu mungkin menjadi orang utama yang ngasih finansial ke keluarga. Aku rasa di sini ada banyak keberkahan kok. Mungkin kamu lebih kuat secara mental atau secara fisik seperti itu, dan dimudahkan dengan banyak jalan gitu ya. Itu sih. Kalau kamu nanti udah punya pasangan, kemungkinannya kamu romantis, atau kamu pengen diromantisin, atau kamu di sini suka banget dimanjakan oleh pasangan kamu gitu.
manja-manja pingin disayang gitu ya. Aku lihat kamu juga sangat menjaga pertemanan kamu. Bisa jadi kamu di sini ekstrovert, bisa juga kamu introvert. Kalau kamu introvert, kamu sangat menjaga. Mungkin sahabat kamu cuma 1 atau 2, tapi kamu akan menjaga hubungan kualitas di antara kamu dan teman-teman kamu itu. Dan di sini kamu tipe orang yang selalu bisa bersyukur dan merayakan apapun yang kamu dapat di hidup kamu. Walaupun mungkin pencapaian itu sangat kecil, yang mungkin orang lain nggak bisa notice gitu ya pencapaian kamu, tapi kamu bersyukur gitu. Misalnya, wah hari ini aku lagi belajar masak, terus aku hari ini bisa bikin semur ayam enak gitu. Kamu bersyukur, atau mungkin kamu bahagia dengan apa yang sudah kamu lakukan. Walaupun sesederhana nasi goreng, atau mungkin semur ayam yang kamu masak, kayak gitu sih di sini. Kamu tipe orang yang sangat menjaga sih, menjaga relasi kamu. Dan aku rasa di sini kalau kamu percaya dengan pepatah, rezeki kamu akan datang dari bagaimana kamu menjaga silaturahmi dengan teman-teman atau rekan-rekan kamu gitu ya. Aku rasa dari situ juga sih bisa jadi datang rezeki kamu yang banyak. Iya, kamu di sini walaupun pernah melalui malam yang sangat gelap atau badai yang sangat kencang sekali yang menghantam kehidupan kamu, tapi kamu di sini selalu punya harapan. Dan kamu terus hidup dengan harapan-harapan kamu. Tapi kamu di sini nggak cuma berharap, kalau aku lihat kamu punya harapan apa gitu ya, kamu mengusahakan. Nanti ada masanya kamu jatuh, bangkit lagi, mengusahakan lagi kayak gitu. Dan di sini kamu juga selalu membawa bahwa Tuhan punya cara yang paling indah buat kamu, maka di sini kamu yakin sih akan itu semua. Dan ya memang kulihat hidup kamu nggak selalu enak, hidup kamu nggak selalu menyenangkannya, kamu memperjuangkan banyak hal, tapi di sini kamu pantang menyerah. Itu kamu pantang menyerah, bahkan mungkin menghadapi lawan jenis kamu tuh pantang menyerah. Kamu ingin mencari cara terbaik apa untuk bisa nge-treat pasangan kamu dengan baik, seperti itulah di sini kalau kulihat. Jadi kamu yakin aja dengan beban sebanyak itu, Tuhan akan menitipkan jalan yang sebanyak itu juga sih. Jadi itu poin positif tentang kamu. Dan hal lain ya yang bisa kulihat tentang daya tarik kamu di sini. Action speak loudly. Kamu tipe orang yang mudah ini ya mengekspresikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka gitu di sini. Terutama di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Kalau misalnya pasangan kamu melakukan hal-hal yang kamu kurang setuju, kamu tipikal yang bisa bilang, sayang aku kurang setuju dengan kamu, atau mungkin sayang aku sebenarnya agak terganggu dengan hobi kamu yang seperti itu gitu sih. Tapi sebaliknya kalau misalnya kamu ngerasa enggak kak, aku tuh justru mendem, nah di sini semesta pingin bilang sama kamu, cobalah jadi manusia yang lebih jujur tentang apa yang kamu rasa, tentang apa yang kamu takutkan, tentang apa yang menjadi harapan-harapan kamu. Karena somehow kalau emang kamu pingin serius di hubungan cinta, ya kamu harus punya komunikasi yang baik dengan pasangan kamu. Memang sih kamu di sini pingin menjaga kedamaian, tapi menyuarakan isi hati kamu juga penting kok ya di sini. Kalau aku rasa I love you, kamu sedang jatuh cinta, atau sebenarnya ada orang yang lagi diam-diam suka sama kamu kalau aku lihat di sini. Dan mungkin sebentar lagi sih, kalau memang ini adalah orang yang lagi jatuh cinta sama kamu, sebentar lagi sih dia dalam perjalanan menuju kamu. Jadi sedang berusaha meyakinkan hatinya apakah tepat untuk sekarang dia menyatakan perasaannya kepada kamu. Seperti itu. Jadi mungkin kamu sudah tahu siapa orangnya, tapi nanti akan aku lihatkan ya ciri-cirinya dia seperti apa. Iya, di sini abundance ya. Abundance ini lebih kepada keberkahan, kedamaian hati, ketenangan, rezeki yang datang kepada kamu dalam bentuk apapun. Jadi di sini kamu tipe orang yang sudah jalani apa yang bisa kamu jalani, dan banyak kok di sini keberkahan yang Tuhan berikan kepada kamu. Makanya di sini mungkin kenapa orang lain melihat, ih enak ya kamu hatinya damai, nggak banyak berantem ya, karena kamu mengusahakan gitu loh di sini. Dan ini poin plus ya di mata lawan jenis, karena aku rasa di sini terutama kalau si laki-laki yang kamu suka atau sedang mendekati kamu ini tipikal yang memang sedang sibuk untuk urusan pekerjaan, lagi nabung, lagi apa, mungkin mereka berharap kayak pasangan aku bisa memahami aku, pasangan aku bisa bilang gitu daripada kamu diem-diem aja. Jadi mungkin itu yang menjadi daya tarik kamu untuk saat ini ya, seperti itu. Ada hedgehog tentang penerimaan. Kamu di sini kalau aku lihat sudah sampai di tahap dimana kamu menerima diri kamu dengan sangat baik, kelebihan kamu, kekurangan kamu, mungkin juga ada beberapa bagian fisik kamu yang mungkin kamu nggak suka misalnya, tapi kamu sudah menerima kayak sudah, it's okay, ini bagian diriku, aku akan berusaha semaksimal mungkin gitu untuk
menjadi versi terbaik diriku. Itu kamu. Makanya di sini kenapa kartu pertama yang keluar tadi kamu tuh cantik, karena kamu udah nggak terlalu banyak membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain. Ya, kamu bangga aja gitu. Kamu kayak, ya sudah, ini yang aku dapatkan, ini hasil kerja kerasku, maka aku akan bangga dan mengapresiasi, bersyukur gitu pada apa yang aku dapatkan. Kamu lagi di masa menikmati hidup kamu sih. Semakin kamu damai dengan hati kamu, semakin banyak Tuhan ngasih buat kamu kalau aku lihat di sini. Jadi merayakan diri kamu. Kalau kamu ngerasa, ya aku tuh sedih kak, aku tuh jarang sekali dirayakan oleh orang-orang yang aku sayang, maka rayakan diri kamu. Karena aku rasa orang terbaik yang paling bisa merayakan pencapaian kamu ya diri kamu sendiri. Jadi, dan kamu sehebat itu loh, ya. Hal lain, ada pigeon di sini mengenai healing, terbebas dari toxic relationship, siap untuk perjalanan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman di sini pernah mengalami situasi yang gak enak, hubungan yang sangat toksik, entah memang yang kamu alami atau dari bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu, mudah-mudahan kamu sudah selesai di sini. Sudah lebih damai, lebih menerima, lebih memaafkan, sudah nggak menyimpan dendam. Karena di sini memang sekali lagi energi kamu itu semakin kamu tenang, semakin kamu berdamai dengan keadaan, terutama masa lalu kamu, semakin banyak hal baik yang datang gitu loh. Jadi kalau kamu sedang memperjuangkan hal ini, aku yakin kamu bisa di sini, ya. Jadi sembuh dari batin yang nggak nyaman akan sesuatu itu. Dan kamu sangat layak untuk jatuh cinta lagi tentu saja dengan orang yang lebih baik, yang memahami kamu, memahami segala kekuatan kamu, termasuk juga kekurangan-kekurangan kamu kayak gitu di sini. Dan ya di sini kalau memang teman-teman lagi merasa butuh buat curhat, buat cerita, karena sebagian memang di sini banyak yang jago memendam perasaan ya, memendam masalah, memendam cerita. Jadi nggak ada salahnya kok minta bantuan ke teman kamu, berani buat bicara gitu loh. Dan ini akan bisa membantu diri kamu, entah dari trauma emosional, seksual, atau trauma fisik gitu ya. Jadi minta bantuan ke orang yang kamu percaya, entah sahabat, keluarga, profesional, karena itu akan sangat membantu kamu sih di sini, dan akan membantu proses penyembuhan diri kamu kalau aku lihat. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman di sini, aku doakan semoga kamu menemukan jalannya kamu untuk lebih damai dengan kondisi kamu. Karena dengan kekuatan sebesar ini, kamu sangat layak untuk merayakan banyak hal di hidup kamu, termasuk juga nanti mudah-mudahan pasangan yang sabar dan telaten menghadapi kamu ya. Aku mau lihat di sini beberapa poin tentang ciri-ciri orang yang sedang terpesona dengan daya tarik kamu, beberapa saja ya. Oke. Jarak antara kamu dan dia, jarak ini ya, jarak kota ya, kelihatan cukup jauh. Mungkin kamu dan dia lagi beda kota atau mungkin beda negara bisa. Dia suka dengan warna-warna yang lebih ke biru, hijau, warna-warna bumi, warna-warna langit. Dia di sini suka minum kopi atau mungkin pekerjaan dia berhubungan dengan kopi. Ya dia punya ketertarikan lebih lah dengan kopi, atau mungkin kamu dan dia pernah punya kenangan ngopi bareng bisa. Di sini juga kemungkinannya dia suka ini ya, mendaki gunung, pecinta alam, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam. Desember bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bisa aja di sini bulan kelahirannya, bulan pertemuan kamu dan dia, atau bisa juga bulan penyatuan kalian nanti. Di sini bisa juga salah satu kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan transportasi. Entah di sini dia bekerja di kantornya, atau mungkin di bidang ini ya, pengiriman barang gitu loh. Entah memang dia di sini di bagian yang langsung turun ke jalan, atau mungkin di kantor pusatnya juga bisa. Di sini dia tipikal orang yang sangat bisa memanage keuangan dengan baik kalau aku lihat, atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan keuangan. Lalu di sini mungkin juga dia suka dengan warna-warna yang lebih pastel, lembut gitu ya, untuk dekorasi kamarnya atau yang seperti itulah. Dan aku mau lihat poin lainnya tentang dia. Aku mau 2 kartu lagi. Maret juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia ya. Dan di sini kamu kemungkinannya bertemu dengan orang dari past life kamu, atau mungkin kamu nanti akan terhubung secara spiritual, soulmate, karmic, atau twin flame bisa dengan dia gitu. Dan aku mau lihat sekarang dari zodiak dia, atau zodiak kamu juga bisa. Sebentar ya. Oke, di sini bisa Virgo, Sun, Moon, Rising bisa ya, Sagittarius, Pisces,
Cancer, Aquarius, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia Y, S, N, K, O, U, E, W, C, X. Ini bisa teman lama kamu atau mantan. A, T. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 20, 4, 26, 14, 21, 3, 28, 12, 24, dan 30. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai daya tarik kamu di mata lawan jenis dan siapa yang sedang tertarik dengan pesona kamu untuk saat ini. Semoga saja kamu dan dia akan punya perjalanan yang indah setelah ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini ya apa daya tarik kamu di mata lawan jenis dan siapa yang sedang terpesona dengan daya tarik kamu. Tapi untuk poin pertama, kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private khusus untuk kamu saja dan lebih detail, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku langsung aja mulai dari apa sih daya tarik kamu ya di mata lawan jenis. Queen of Wands, di Hierophant. Di sini bisa aku bilang kamu adalah orang yang punya kepribadian yang sangat kuat. Tidak mudah menemukan orang seperti kamu di zaman sekarang. Kamu juga adalah orang yang sangat tegas, sangat mandiri, sangat berpendirian teguh. Jadi kamu tuh punya standar di hidup kamu. Jadi kamu bisa mengerti apa batasannya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu harus hindari, seperti itu. Dan di sini terlepas kamu berpegang pada norma agama atau norma masyarakat sekitar kamu atau apa kata orang tua kamu, tapi kamu di sini mengerti batasannya. Jadi mungkin sebagian dari kamu nggak suka dengan misalnya clubbing atau mungkin minum-minuman beralkohol, misalnya membatasi diri dengan hal-hal begitu, maka pertahankanlah karena hal inilah yang nanti akan menjadi nilai plus kamu di mata lawan jenis. Nggak cuma tentang itu sih, bisa juga dalam hal-hal lainnya yang mana kamu tahu kenapa kamu tidak mau dan kenapa kamu mau gitu di sini. Dan ya bisa kulihat bahwa kamu punya karakter yang sangat kuat ya. Dan kemandirian kamu tuh poin seksinya kamu. Dan di sini kamu tipikal orang yang nggak mau nyusahin orang lain. Bahkan kalau bisa kamu tuh bantu gitu loh. Kalau kamu di sini sudah cukup dewasa, misalnya kamu sudah kuliah atau sudah kerja, kamu tuh sebisa mungkin aku nggak lagi jadi beban buat orang tua, nggak jadi beban buat keluarga gitu. Kamu sebesar mungkin kayak apa yang bisa aku lakukan untuk mandiri, bahkan sebisa mungkin aku nanti akan ngasih uang buat orang tua, ngebeliin mama apa kayak gitu. Makanya ini juga jadi poin apa ya, keunikan kamu gitu loh di sini. Jadi kamu mandirinya ada, kuatnya ada, tangguhnya ada, tapi juga kasih sayang kamu banyak banget gitu di sini. Dan bisa jadi karena Queen of Wands selalu digambarkan dengan seekor kucing ya, bisa jadi kamu di sini suka dengan kucing atau mungkin hewan peliharaan tertentu yang itu juga menjadi poin plusnya kamu. Karena bisa jadi yang terpesona sama kamu ini pun juga suka gitu dengan kucing atau mungkin anjing atau apa gitu ya. Gitu. Dan di sini kamu tipikal orang yang sangat dewasa, pemikirannya, ketangguhannya seperti itu. Dan sangat mungkin kamu di sini pernah mengalami sebuah kejadian yang gak menyenangkan, entah pengalaman kamu di masa kecil atau masa remaja, atau mungkin memang keluarga kamu mendidik kamu dengan hal-hal yang sedikit banyak memaksa kamu untuk dewasa gitu loh, sebelum waktunya barangkali. Tapi itu menjadikan kamu lebih tangguh, lebih kuat, lebih gak banyak protes tentang kehidupan. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Nggak kebanyakan, ih enak ya dia orang kaya, bisa gampang dapat kerja, apa kamu nggak kayak ya sudah ini porsiku, ini jalan takdirku, apa akan jalan. Nah itu, jadi kamu yang nggak terlalu banyak mengeluh gitu, itu poin lebihnya kamu. Dan ini aku lihat sebagian dari kamu udah siap ya untuk menikah. Jadi mudah-mudahan aja sih, nggak lama lagi mudah-mudahan. Ada Six of Coins, kamu punya hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kamu tuh punya hati yang lembut dan gampang nangis atau terusik gitu hatinya kalau melihat ada orang yang jadi korban perang, anak-anak korban perang, atau mungkin warga yang harus tinggal di kolong jembatan. Atau kayak kamu tuh pingin banget nolong, atau bahkan kamu di sini sudah menyisihkan sebagian tabungan kamu mungkin setiap bulan berapa puluh ribu rupiah atau berapa ratus ribu rupiah untuk kamu kasih ke orang yang memang membutuhkan. Atau mungkin kalau kamu ngerasa aku tuh nggak punya uang kak, tapi aku selalu mendoakan mereka, semoga Tuhan kasih mereka rezeki. Itu juga bagian dari kasih sayangnya kamu gitu loh di sini.
Kamu sangat perhatian dengan orang yang kamu sayang, kamu sangat perhatian dengan banyak orang. Makanya di sini kenapa kamu juga suka dengan hewan-hewan tertentu juga, itu bagian dari kasih sayang di hati kamu. Dan aku mau bilang bahwa nggak mudah menemukan orang seperti ini. Di zaman yang serba cepat, serba egois, orang seperti kamu susah ketemunya. Jadi pertahankan sikap baik hati kamu itu. Dan kamu di sini sangat peduli ya, kayak ngelihat teman kamu sakit atau pasangan kamu sakit, kamu kayak, kenapa sayang, kok kayaknya kamu pucat banget, sakit ya, mau aku buatin bubur, mau aku beliin apa, kayak gitu kamu. Dan somehow kalau suatu saat nanti kamu akan menjadi orang tua, ayah atau ibu, kamu akan jadi orang tua yang luar biasa sih kalau lihat di sini ya. Kamu juga mengerti bahwa kadang hidup itu nggak selalu mulus, hidup itu nggak selalu ngeng gitu ya, lurus, tapi juga penuh dengan lika-liku, penuh dengan kadang dikasih masalah, kadang ada ujian gitu ya. Dan ketika masa itu tiba, kamu tuh bahkan ketika kamu tahu, misalnya kamu pengen kuliah di universitas A, tapi ternyata kamu sudah berusaha maksimal, tapi ternyata takdir tidak membawa kamu untuk diterima di universitas A. Kamu mungkin akan sedih, kamu mungkin akan kecewa, tapi nggak lama-lama kayak sudah nggak apa-apa. Kalau satu pintu tertutup, aku akan dikasih jalan di hal yang lain gitu. Ya mungkin butuh waktu untuk penerimaan seperti itu, tapi kamu tipikal orang yang tidak mudah selesai kalau emang ada sesuatu yang terjadi nggak seperti apa rencana kamu. Itu juga bagian dari kekuatan kamu untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan hidup, untuk semakin tangguh ke depannya gitu sih ya. Ada Four of Swords. Kalau aku lihat di sini, kamu juga tipikal orang yang walaupun diterpa jalan buntu atau mungkin penolakan seperti apa yang sudah kamu rencanakan tapi nggak sesuai rencana, kamu tuh kayak is okay, tenang. Mungkin kamu akan menangis sesaat, kecewa sesaat, tapi kamu kayak is okay, tenang, pasti ada jalannya kok, seperti itu. Jadi keyakinan itu yang membuat kamu terselamatkan dari banyak hal. Dan itu kan membuat kamu lebih optimis ke depannya, lebih melihat versi terbaiknya kamu. Dan itu juga kenapa banyak sekali orang sayang sama kamu sih di sini. Dari berbagai usia, dari berbagai jenis kelamin tuh sayang sama kamu. Aku rasa seperti itu sih di sini. Kedamaian di hati kamu ya. Kemudian poin lain mengenai daya tarik kamu, the judgment. Kamu sudah belajar banyak mengenai kehidupan. Makanya kenapa di sini aku lihat kamu tuh dewasa banget. Dan orang-orang tuh banyak yang minta saran sama kamu. Walaupun mungkin kalian usianya sama ya, pengalamannya sama, tapi kayak lebih percaya sama kamu untuk cerita, untuk dikasih saran. Enaknya gimana ya, kayak gitu-gitu. Karena di sini kalau aku lihat sih banyak sekali hal terjadi di hidup kamu. Hal yang sangat tidak enak. Ya, mungkin kamu yang paling tahu lah kisahnya seperti apa. Tapi kamu di sini sudah sampai di masa kamu akhirnya mengerti bahwa kenapa Tuhan memberadakan kamu di situasi seperti itu. Ya, dan kamu mungkin sudah mengerti, oh pantas aja kemarin situasiku begini karena aku harus begitu gitu sih kalau aku lihat. Dan ini yang akan nanti kedepannya membawa kamu pada kedamaian hati yang sangat banyak. Kamu lebih banyak toleransi ke banyak orang. Dan kamu tidak sekeras itu ke diri kamu. Dalam artian kamu mengerti bahwa ada masanya kamu salah, ada masanya kamu nggak baik-baik aja, tapi ya itu bagian dari jalan hidupnya kamu kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat kamu bahagia dengan apa yang kamu punya, kamu selalu bersyukur pada apa yang kamu dapatkan, walaupun mungkin itu porsinya kecil ya. Mungkin kalau kamu bandingkan dengan orang lain, misalnya, wih dia udah dapat gaji 30 juta per bulan, sementara mungkin kamu 1/10-nya, tapi kamu bersyukur kayak nggak apa-apa, it's okay, ini bagian rezeki aku, semoga Tuhan juga mencukupkan aku dengan rezeki yang lain, kesehatanku, teman-teman yang baik, kayak gitu-gitu. Jadi kamu di sini kalau aku lihat sih sedang merayakan hidup kamu ya. Makanya di sini kenapa banyak orang tertarik sama kamu, karena kamu sudah nggak terlalu membebani diri kamu dengan iri dengan orang lain, atau mungkin ingin mencapai sesuatu yang kamu tahu kamu susah, atau mungkin lebih tepatnya kamu tuh punya jalan yang lebih baik daripada itu. Seperti itu sih di sini. Jadi merayakan diri sendiri. Dan kalau aku lihat di sini mudah-mudahan sih kedepannya situasi kamu akan lebih baik dari finansial. Dan kalau kamu memang sekarang sedang mengusahakan finansial kamu lebih baik, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik, keluarga kamu lebih hangat, atau mungkin keluarga nanti pasangan kamu akan menerima kamu sehangat itu.
Dan kamu tipikal orang yang sangat menjaga keluarga sih di sini kalau aku lihat. Sangat ingin menjaga keluarga tetap utuh, atau nanti kedepannya kalau kamu sudah menikah, kamu akan benar-benar mengusahakan yang terbaik buat pasangan kamu, buat anak-anak kamu nanti gitu. Ya, dan di sini ada banyak banget hewan-hewan peliharaan. Jadi mungkin nanti kamu juga setelah menikah tetap punya kucing atau mungkin anjing kayak gitu. Yang kulihat sih seperti itu, lebih stabil, lebih kompromi, lebih komitmen, lebih setia. Dan ya di sini kamu tipikal orang yang selalu mengusahakan memang. Kamu di sini semakin banyak orang yang mendukung kamu, ngasih dukungan ya dalam bentuk kata-kata, ayo kamu semangat ya, atau dalam hal lain, maka semakin kamu ingin memberikan yang terbaik buat mereka. Dan memang di sini kamu pantang menyerah sih kalau aku lihat ya. Sebagian ada yang tulang punggung keluarga, tapi kamu nggak merasa itu sebagai beban sih. Justru kamu ngerasa kayak, oh, it's okay kalau aku dikasih tanggung jawab seberat ini, berarti pasti ada aja jalannya kayak gitu. Karena tipikal kamu tipikal yang ingin menjaga keluarga sih kalau aku lihat. Aku lihat kamu pernah di sini sakit hati, patah hati, atau mungkin pernah dalam hubungan cinta yang toksik gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ini menjadi pelajaran terbesarnya kamu sih. Kayak ya kamu pernah di situasi yang gak enak ini, patah hati, mungkin pernah dendam juga, tapi pada akhirnya kamu mengerti ya mungkin ini bagian dari rencana Tuhan untuk seleksi kepada jodohku nanti gitu loh. Jadi aku harap teman-teman di sini tidak melihat hal ini sebagai kegagalannya kamu, tapi ya udah, ini mungkin jawaban dari doa kamu. Mungkin kamu pernah berdoa, Tuhan aku pengen jodoh terbaik, atau mungkin jawaban dari doa orang tua kamu supaya kamu punya jodoh terbaik. Makanya di sini kamu dihindarkan dari orang-orang yang memang belum sefrekuensi dengan kamu, atau mungkin orang-orang yang Tuhan lebih tahu ke depannya mereka akan nggak baik sama kamu, misalnya seperti itu. Jadi tetaplah semangat, karena aku lihat di sini ada banyak orang yang bisa melihat keindahannya kamu, begitu. Dan aku mau lihat lagi poin-poin lain tentang kamu ya. Get to know each other. Aku rasa di sini kalau memang ada seseorang yang lagi deket sama kamu, atau mungkin diam-diam memperhatikan kamu gitu ya. Dia lagi pingin tahu banyak tentang kamu, tapi justru lebih dari itu, aku melihat di sini semesta pingin bilang sama kamu, kalau emang kamu sekarang lagi suka dengan seseorang, cari tahu yang banyak tentang dia. Ya, di sini memang ada kemungkinan sih kamu dan dia di sini punya banyak kecocokan, terutama di sini punya tujuan yang sama, bisa juga value yang sama mengenai relationship. Tapi di sini ya tetaplah cari tahu yang banyak tentang dia. Mungkin tentang keluarganya bagaimana, cara dia mengelola keuangan gimana, harapan-harapan ke depannya. Kalau memang banyak yang cocok dan ada banyak hal yang bisa kalian jadikan optimisme untuk bersama, maka jalanlah gitu di sini. Karena kelihatannya kalian akan menaiki perahu yang sama, tujuan yang sama gitu ya. Milikilah kesabaran. Aku rasa kamu di sini tipikal orang yang memang sabar ya. Mungkin memang masa kecil kamu meminta kamu untuk dewasa sebelum waktunya, yang mana mungkin kamu rasakan itu sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat menyebalkan gitu ya. Tapi ada kebaikan yang kamu dapatkan di hidup kamu yang sekarang, atau yang sebentar lagi akan kamu jalani gitu. Kesabaran hati. Cinta adalah tentang kesabaran dan kebaikan hati, selalu seperti itu. Dan itu juga yang membuat kamu jadi punya hati yang baik sekali ya, untuk diri kamu, untuk menolong lebih banyak umat manusia seperti itu. Mungkin nggak banyak yang kelihatan mata gitu ya, tapi ya dengan doa kamu, dengan kebaikan hati kamu di sini itu. Lalu poin lain tentang kamu ya, ada eagle di sini. Memang banyak ya kalau aku lihat di sini teman-teman yang butuh waktu cukup panjang untuk sembuh dari masa lalu, apapun itu, entah kisah kamu dengan keluarga, kisah pernikahan orang tua kamu, atau mungkin juga kamu dengan mantan pasangan kamu sebelumnya. Tapi di sini ada yang menjaga kamu loh. Entah di sini memang angel kamu atau leluhur kamu, tapi kamu selalu dijaga. Makanya mungkin kenapa kamu di sini beberapa kali patah hati, karena mungkin mereka membantu kamu menunjukkan bahwa si lawan jenis itu nggak baik buat kamu. Tapi yang kamu rasakan memang patah hati, tapi itu bagian dari penyelamatan kehidupan kamu, supaya kamu nggak lama-lama terikat dengan orang yang nggak baik sama kamu. Tapi lebih dari itu, ya kamu akan
bisa kok kalau aku lihat di sini sembuh dari apapun yang pernah kamu alami di masa lalu ya. Ada dolphin Atlantis di sini. Ada banyak kartu yang bercerita mengenai healing. Jadi di sini kalau memang lagi ada hal tidak menyenangkan terjadi di hidup kamu, kadang mungkin kamu harus stop dulu dan mendengarkan kata hati kamu, mendengarkan intuisi kamu. Tapi sih kalau aku lihat kamu akan baik-baik aja kok di sini. Ya, kamu memang kecenderungannya lebih menjadi orang yang tenang, lebih membawa kedamaian, baik buat diri kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu gitu loh di sini ya. Dan itu juga sih yang membuat mungkin banyak orang atau lawan jenis tuh tertarik sama kamu, karena kamu tipe kalau orang yang membawa banyak kedamaian. Dan misalnya di sini pun kamu punya pasangan yang juga punya trauma masa lalu apapun itu, kehadiran kamu itu sedikit banyak membantu proses penyembuhannya dia. Ya, dengan kedewasaan kamu, dengan semangat dari kamu, dengan saling cerita itu sedikit banyak saling membantu sih antara kamu dan dia. Ada kedamaian di sini. Mudah-mudahan sih kedepannya dengan siapapun kamu akan dibersamakan, mudah-mudahan akan menjadi sebuah hubungan yang minim drama, lebih harmonis, lebih saling pengertian secara mendalam gitu ya antara kamu dan dia. Saling menjaga. Dan ketika kamu dan dia sedang dalam proses naik tangga sampai ke atas, sampai tujuan kalian, ketika kalian berdua lelah, ya istirahat dulu kayak gitu-gitu. Jadi nggak saling menyalahkan, menikmati momennya, merayakan apa yang memang layak buat kalian rayakan. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini mengenai kamu. Dan bisa juga orang ini adalah orang yang lagi tertarik dengan kamu saat ini ya. Iya sih, di sini kalau aku lihat mengkonfirmasi bahwa ada seseorang yang dari jauh sih di sini memperhatikan kamu, stalking mungkin dari sosial media kamu, melihat kamu dari jauh, mengagumi kamu. Mungkin dia belum berani bilang, atau mungkin dia belum berani menunjukkan movement ya atau bentuk nyata dari perasaannya. Ya ditunggu aja. Kalau memang di sini dia serius sama kamu, dia akan memperjuangkan kamu kok di sini ya. Ya mungkin sekarang masih pengen tahu kamu tuh kayak gimana sih? Apakah kamu segalak kelihatannya? Apakah kamu punya sisi lain kayak gitu-gitu? Apa sih kegiatan kamu? Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang membuat dia tertarik dan jatuh cinta sama kamu? So far sih yang aku lihat kayak gitu ya. Kemudian aku mau lihatkan ciri-ciri orang yang lagi tertarik atau terpesona sama kamu nih seperti apa dia. Kita lihat saja. Dia cerdas ya. Dia cerdas di sini, pintar, bisa aja secara akademis atau mungkin dia pintar di pekerjaan dia. Jadi kamu dan dia bisa aja memang satu kantor, satu kampus, bisa dewasa juga dia ya. Dia tipikal orang yang rapi banget. Kalau misalnya kamu sudah cukup kenal sama dia, kamu bisa melihat bahwa meja kerjanya rapi, isi tasnya rapi, atau mungkin kalau kamu pernah melihat kamar dia, baju-baju dalam lemari dia rapi. Pokoknya dia rapi, pokoknya rapi banget. Cakep sih dia kalau aku lihat, cakep. Atau mungkin di sini dia adalah tipikal orang yang secara fisik seperti apa yang kamu harapkan, gitu ya, mendekati ya idealnya kamu. Mungkin di sini dia suka jajan yang kuliner gitu ya, street food, atau mungkin dia di sini punya bidang usaha yang berhubungan dengan street food atau jajan-jajan di pinggir jalan gitu ya. Di sini kemungkinan dia punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan musik, atau ini hobi dia, bisa memainkan alat musik, bisa gitar, piano atau alat musik lain. Iya, di sini dia punya ketertarikan yang banyak sih di bidang musik, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya lagu kenangan atau lagu favorit antara kamu dan dia gitu bisa. Iya sih, di sini kayaknya mungkin kamu dan dia pernah ada momen menonton konser siapa gitu ya, atau mungkin nanti kalian berdua akan punya momen itu, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan pengadaan konser seperti itu, manajemen ya yang berhubungan dengan mendatangkan artis-artis. Kalau untuk sekarang dia sedang berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dia dan perasaan jatuh cinta dia kepada kamu. Kalau aku lihat di sini, makanya mungkin karena dia menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan dia tuh ngerasa kayak apa cukup ya waktu aku untuk nanti pacaran sama kamu kayak gitu. Jadi coba kamu lihat siapa yang lagi sibuk banget di sekitar kamu, bisa jadi dia. Dia suka baca komik atau manga, atau mungkin seperti webtoon, dia suka ya, anime Jepang kelihatannya dia suka.
nonton anime gitu. Di sini bisa juga bidang usaha dia berhubungan dengan minuman-minuman manis, atau dia suka dengan minuman manis, atau mungkin kamu dan dia pernah ada kenangan ke kafe mana minum boba atau mungkin matcha gitu, bisa. Lalu akan aku lihatkan dari zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ini Sun, Moon, Rising bisa. Ada Capricorn, Aries, Aquarius, Sagittarius, Libra, Cancer. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia E, Z, Q, T, F, M, V, B, X. Ini bisa teman lama atau mantan pacar. U, I, A. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 18, 6, 9, 11, 16, 15, 1, 2, 3, dan 8. Jadi itu teman-teman yang bisa kelihatan mengenai apa daya tarik kamu di mata lawan jenis dan yang sedang terpesona dengan kamu. Semoga memang kamu dan dia akan punya hubungan yang manis ke depannya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini apa daya tarik kamu di depan lawan jenis dan siapa yang sedang terpesona dengan daya tarik kamu. Tapi aku akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, khusus untuk kamu saja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja ya. Apa sih daya tarik kamu? Ada Queen of Cups. Ada The Sun. Kalau aku lihat di sini kamu orang yang sangat ceria. Ya, kamu sangat ceria, sangat optimis dengan hari-hari kamu. Kamu membawa banyak kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kamu dengan celotehnya kamu, dengan senyum kamu, dengan pembawaan kamu yang ceria gitu ya, bubbly banget. Kamu di sini juga menjaga relationship kamu dengan banyak orang, dalam artian teman-teman, sahabat, keluarga, rekan kerja gitu juga bisa kalau aku lihat di sini. Makanya di sini kenapa ada banyak orang yang sering kangen dengan kamu, karena kangen yaitu cerewetnya kamu bisa, cerianya kamu bisa, dan misalnya kamu lagi diundang di sebuah acara, banyak orang menunggu kehadiran kamu. Kayak kalau kamu belum datang, belum seru gitu. Kayak ada yang kurang gitu loh kalau kamu belum datang ke acara tersebut. Jadi kenapa hadirnya kamu sering banget ditunggu-tunggu banyak orang. Dan di sini walaupun memang kelihatannya kamu ceria, mungkin sedikit cuek gitu ya, atau mungkin agak galak, tapi sebenarnya aku lihat di sini kamu punya energi feminin yang kuat banget. Energi kamu tuh pingin menjaga, merawat, melindungi. Jadi kamu jangan heran kalau misalnya kamu lagi makan di mana atau main di mana, ada anak kecil, terutama yang masih balita gitu ya, tiba-tiba deketin kamu, kayak ngajak kamu main atau mungkin noel-noel kamu, karena di sini energi kamu tuh menenangkan gitu. Ini adalah bakat lahir kamu. Jadi aku rasa kalau suatu saat nanti kamu akan menjadi orang tua, terutama jadi ibu gitu ya, aku rasa kamu akan sangat dekat dengan anak-anak kamu. Kamu akan selalu berusaha merawat, menjaga, menyayangi mereka dengan keikhlasan, kesabaran, ketulusan kamu. Akan membuat rumah kamu menjadi rumah yang nyaman buat ditinggali kayak gitu-gitu. Dan terlepas dari itu, walaupun banyak orang yang sekarang bilang energi feminin itu cuma diem doang, nggak aktif dan lalalala, tapi sebenarnya kekuatan kamu tuh justru dari kelembutan kamu. Jadi kamu sangat boleh mandiri, sangat boleh kuat tentu saja, tapi jangan mengabaikan bahwa kelembutan itu adalah hal yang nanti akan menjadi poin plusnya kamu, terutama di depan lawan jenis gitu ya. Jadi energi keibuan sih yang bisa aku lihat di sini, yang penuh dengan kehangatan, yang selalu ingin ngasih yang terbaik. Bisa kamu lihat bagaimana kamu ngasih yang terbaik ke diri kamu, ke keluarga kamu, ke sahabat-sahabat baik kamu kayak gitu. Sangat peduli, sangat baiklah di sini. Intuisi kamu juga tajam kalau aku lihat. Tajam di sini bisa aja kamu menebak, oh kamu lagi bohong. Itu gampang banget kamu nebaknya. Oh kamu lagi ada masalah. Oh kamu lagi apa gitu loh. Atau mungkin dalam hal yang lain. Yang seperti itulah, intuisi kamu bagus ya. Mungkin kamu di sini merasa ada sebagian yang kok kayaknya aku sering deja vu ya kak, kok aku merasa seperti pingin banget ke Edinburgh mungkin, atau mungkin ke Swiss, atau ke belahan dunia manapun yang kamu ngerasa aku tuh pingin pulang gitu, atau pingin pulang kampung, padahal kamu nggak pernah ke sana. Bisa jadi memang kamu di sini, kalau kamu percaya konsep reinkarnasi ya, kamu pernah ada di past life dan sekarang kamu terlahir kembali. Atau kalau misalnya pun kamu nggak percaya
Di sini kamu membawa banyak kedewasaan dalam hidup kamu, membawa banyak ya kamu ceria, kamu sangat optimis. Tapi kalau kamu lagi sendirian atau hanya dengan orang-orang terdekat kamu, itu kelihatan tuh cerdasnya kamu, kedewasaan pola pikir kamu, bagaimana kamu menghadapi masalah seperti itu. Dan sekali lagi, kelembutan kamu adalah kekuatan kamu di sini. Dan kelihatannya sih orang yang sedang terpesona sama kamu ini terhubung juga di past life dengan kamu. Bisa jadi kamu dan dia memang dulu udah pernah kenal, entah sebagai pasangan atau adik kakak atau sahabat. Tapi mungkin kayak dia ngerasa ketika deket sama kamu tuh kayak, aku ngerasa nyaman deh sama kamu. Terlepas dari bakat lahir kamu ya, nyamannya tuh nyaman kayak seperti teman lama yang ketemu lagi. Itu. Di sini kalau aku lihat kamu juga membawa energi yang chill, relax, nggak banyak nuntut, nggak banyak heboh, nggak banyak drama. Itu kamu kalau aku lihat di sini. Ya, hidup memang harus diperjuangkan. Somehow kamu di sini sedang menata kemandirian kamu, baik secara finansial barangkali atau mungkin dalam hal lainnya. Tapi kamu mengerti bahwa aku punya tujuan, tapi apakah aku benar-benar akan sampai ke tujuanku dengan skala yang aku inginkan? Ya tergantung Tuhan. Yang penting aku mengusahakan yang terbaik. Makanya kamu di sini relax aja gitu, nggak yang terlalu heboh dengan tuntutan dunia atau mungkin melihat hidup orang lain. Orang-orang udah punya rumah seharga 5 miliar, sementara aku masih ngekos. Tapi kamu kayak, ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah udah dikasih kosan yang nyaman, nggak kedinginan, nggak kepanasan gitu ya, gitu sih. Tapi kamu tetap mengusahakan yang bisa kamu maksimalkan. Jadi kamu di sini relax, bukan berarti males ya, tapi ya kamu tahu bahwa kadang hidup itu harus disyukuri, dirayakan, dan nggak terlalu ingin ini itu yang harus gitu. Kamu santai aja orangnya ya. Ten of Cups, aku rasa di sini memang kamu punya kebaikan hati, punya hati yang sangat hangat. Ada banyak orang nyaman untuk hadir di sekitar kamu, jadi teman bicara kamu. Dan di sini kalau aku lihat, terlepas apapun background keluarga kamu ya, entah kamu datang dari keluarga harmonis atau sebaliknya, tapi kedepannya aku lihat kamu sangat punya harapan yang sangat besar, ingin membangun keluarga yang harmonis, hangat, bahagia, saling dukung. Kamu ingin jadi orang tua, jadi ibu atau ayah, ingin punya pasangan yang saling membahagiakan, saling setia kayak gitu. Jadi walaupun nanti akan ada badai, ujian, kamu tuh bisa bertahan gitu loh dengan pasangan kamu dan keluarga kecil kamu. Itu harapan kamu, yang mana itu poin lebihnya kamu. Walaupun mungkin banyak orang perempuan zaman now tuh harus lebih dari ini, tapi ya nggak ada salahnya untuk mewujudkan impian kamu yang mungkin sederhana ini. Yang mana ini tidak akan sederhana, ini butuh usaha gitu loh. Jadi tetaplah nyalakan impian kamu. Ya. Lalu poin lain mengenai kamu di sini, kamu tipikal orang yang ini ya, mudah menarik rezeki. Rezeki itu nggak cuma duit ya. Ya mudah-mudahan uang iya, materi duniawi, tapi juga kesehatan. Mungkin kamu ini lebih sehat dibandingkan orang sekitar kamu, atau mungkin juga banyak teman-teman baik yang hadir di hidup kamu, rekan kerja yang baik, lingkungan kampus atau kantor yang positif gitu. Itu bagian dari rezeki kamu. Dan kalau aku lihat di sini, kamu tipikal orang yang kalaupun ada masalah, kamu cepat segera keluar gitu loh dari masalah kamu. Bisa jadi karena emang kamu tahu gimana harus bersikap dan bertindak, dan ya kamu menikmati maksudku di sini segala usaha yang kamu lakukan. Ya, jadi itu yang bisa aku lihat. Lalu di sini ada kedewasaan pola pikir di kamu. Aku lihat kamu cukup spiritual, ya, apapun agama kamu, tapi kamu di sini punya keyakinan bahwa, makanya kamu santai karena aku sudah berusaha maksimal, Tuhan pasti bantu saya. Kalaupun aku lagi ada masalah, Tuhan pasti membersamai saya. Itu kamu yang bisa aku lihat di sini. Makanya kamu ada banyak kedamaian di hati kamu, ya. Dan di sini ada banyak sih kalau aku lihat kamu itu udah siap menikah sebetulnya. Terutama kalau impian kamu tuh sebesar ini. Kayak, aku tuh sudah kerja, sudah punya tabungan kak, tapi kenapa ya kok belum ketemu dengan orang yang aku harapkan. Tunggu aja. Aku rasa di sini dengan keyakinan kamu itu pasti datangnya terbaik buat kamu. Gitu sih di sini. Jadi tunggu aja. Karena mudah-mudahan aja jawaban dari doa kamu adalah kamu bertemu dan bersatu dengan jodoh kamu di waktu yang paling tepat buat kamu dan dia. Jadi impian kamu ini bener-bener nanti akan terwujud gitu. Ya. The Lovers.
kamu kalau udah jatuh cinta, kamu bener-bener akan ngasih banyak effort gitu buat hubungan kamu, menjaga kedamaian, menjaga kualitas hubungan, setia, komitmen, pingin manja, pingin dimanjakan. Dan di sini kemungkinan besar bahasa cinta kamu kalau nggak sentuhan fisik, bisa juga quality time. Sentuhan fisik itu maksudnya kayak dirangkul gini loh, dirangkul, dipeluk, gandengan tangan, dicium, atau mungkin merebahkan kepala kamu di pundak dia kalau lagi ada masalah kayak gitu. Dan ya di sini tenang aja, kalau jodoh pasti ketemu, dan di sini kamu nanti akan bisa merasakan manis apel ini loh. Jadi penantian kamu tuh dia worth it buat kamu tunggu gitu. Terlepas apakah dia adalah orang yang sedang terpesona dengan kamu atau tidak, tapi nikmati aja, semoga di momen yang paling indah, di waktu senja yang hangat tapi juga teduh, indah pemandangannya, seperti itu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi walaupun mungkin ada banyak orang iri ya, gambaran ular itu biasanya sih orang iri, orang pengen menjatuhkan hubungan kamu dan dia, tapi kamu tipikal orang yang akan bertahan gitu. Di sini kalau aku lihat kamu juga tipikal orang yang sabar berusaha. Kamu tipikal orang yang menghargai proses, komitmen kamu besar, kamu juga menghargai kesetiaan. Kamu di situasi sekarang sudah bisa mengelola emosi kamu dengan baik. Kamu pernah lah pasti marah, kecewa, pingin nampar orang, tapi kamu bisa kontrol. Kuncinya ada di kontrol gitu di sini. Yang mana itu bagus. Dan aku rasa di sini kamu tuh seperti angsa. Kamu tau nggak cerita angsa buruk rupa yang waktu kecil jelek, begitu dia gede, ih cantik banget. Nah itu kamu. Mungkin di masa kecil atau masa remaja kamu tuh kayak kamu tuh bukan kembang sekolah, atau mungkin kamu bukan cewek populer gitu ya, tapi semakin hari kamu semakin cantik dengan caranya kamu. Entah mungkin karena kamu sudah ngerti cara make up atau ngerti cara menata fashion kamu, tapi lebih dari itu memang semakin kamu dewasa, semakin kamu kelihatan gitu loh pesona cantiknya, cakepnya kayak gitu. Gitu yang bisa aku lihat di sini. Iya sih, kamu di sini sudah pingin banget menikah ya. Harapan kamu untuk menikah besar, tapi di sini kamu nggak sekedar ingin menikah, tapi kamu di sini mengerti menikah itu konsekuensinya apa. Pasti ada kebahagiaannya, pasti akan ada ujiannya, pasti harus mau berbagi dengan orang yang nanti akan tidur di samping kamu, makan bareng kamu, menghadapi masalah berdua gitu-gitu loh. Jadi kamu di sini nggak cuma sekedar ingin, tapi kamu sudah mempersiapkan banyak hal. Bahkan mungkin sebagian dari kamu udah belajar mengenai ilmu parenting, atau mungkin yang seperti itulah, entah dengan baca atau mungkin nanya-nanya ke saudara kamu yang sudah menikah, seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan aja memang yang datang ke kamu nanti juga adalah lawan jenis yang emang udah siap sama halnya dengan kamu. Kedewasaannya, pola pikirnya, tabungannya gitu ya, mudah-mudahan, aminin. Lalu daya tarik kamu yang lainnya di sini, treasure your loved one. Di sini sih kalau aku lihat kamu memang tipikal orang yang sangat ingin menjaga relasi hubungan kamu dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Di sini antara memang kamu sangat menghargai orang tua kamu ya, dan kayak kamu tuh tahu bahwa hidupku yang tenang ini bisa jadi bukan karena aku hebat, tapi karena bagian dari doa ibuku yang terkabul, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya hubungan kamu dengan orang tua kamu pun gak baik, kamu tuh punya harapan suatu saat aku pasti bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak saya gitu. Dan kamu di sini mengerti kekuatan doa. Ada banyak doa menyelamatkan kamu. Entah doa dari kamu atau mungkin doa dari orang-orang yang sayang sama kamu. Itu yang aku lihat di sini. Dan tipikal orang yang selalu melihat kebaikan orang lain. Itu kamu. Jadi kamu di sini nggak menilai orang dari apa agamanya, apa warna kulitnya, tapi kebaikan hati orang lain. New love. Ini aku rasa kamu memang sudah siap ya. Kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Kamu siap membangun hubungan yang baru. Bahkan di sini banyak yang sudah siap untuk menikah gitu memang. Dan ini berproses ya. Maksudku di sini kamu sudah mengalami proses yang cukup panjang sehingga kenapa kamu sudah sesiap ini. Jadi kalau nanti sebentar lagi akan ada orang yang datang, maka nilai dan pertimbangkan kehadirannya baik-baik, karakternya, tujuannya, dan sebagainya, supaya segala usaha yang kamu lakukan ini bisa kompatibel, bisa satu frekuensi dengan dia, kayak gitu. Lalu di sini hal lain mengenai kamu ya, ada lama pertumbuhan jiwa.
pertumbuhan jiwa nggak pernah mudah. Memiliki keyakinan adalah bagian dari perjalanan kamu. Jadi memang di sini perjalanan kamu tidak mudah ya, sama seperti file 1 dan 2 nggak mudah, tapi ya kamu bertumbuh. Kadang bertumbuh atau berubah itu bukan hal yang menyenangkan ya. Karena kayak kita dipaksa buat keluar dari zona nyaman kita, dari chill dan relaxnya kita, tapi ya mau nggak mau harus gitu. Tapi di sini kalau aku lihat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat sih, makanya di sini ada kartu spiritual gitu. Dan membawa kamu ke arah yang lebih baik ya, sekuat itu kamu. Lalu ini mengkonfirmasi kata-kataku tadi ya, mengenai kisah itik buruk rupa. Jadi transformasi kamu tuh luar biasa gitu loh di sini. Transformasi nggak cuma dari segi penampilan atau fisik kamu, tapi juga karakter kamu, bagaimana kamu melihat kehidupan, bagaimana kamu semakin bijak ke depannya. Hati kamu tuh lembut banget. Hati kamu lembut banget, makanya aku bilang kelembutan kamu itu kekuatan kamu. Jadi jangan merasa bahwa aku nggak seperti perempuan-perempuan lain yang strong, independent woman gitu ya. Ya kamu nggak harus menjadi seperti itu. Kalau memang panggilan jiwa kamu tuh untuk menjadi perempuan yang lebih lembut, mengayomi, menjaga gitu loh. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Dan kamu pun kuat dengan caranya kamu, dengan kemandirian kamu sendiri, dengan apa yang kamu usahakan gitu loh di sini. Jadi nikmati aja prosesnya gitu loh di sini ya. Sih yang bisa kulihat. Kemudian mengenai seseorang yang lagi tertarik sama kamu, yang terpesona sama kamu ini ya, bisa jadi memang bahasa cinta kamu selain physical touch atau quality time, bisa aja kamu suka ngasih hadiah atau dia suka ngasih kamu hadiah kayak gitu. Bahasa cintanya dia, kamu akan dapat kejutan dari seseorang, dan di sini merayakan sesuatu sih, merayakan pencapaian atau merayakan hubungan kamu dan dia. Dan ini banyak kartu yang warnanya kuning gitu ya, keceriaan, optimisme. Aku rasa memang hal yang menjadi poin plusnya kamu di mata dia adalah cerianya kamu, bahagianya kamu, optimismenya kamu gitu di sini. Gitu. Kemudian eternal flame. Kamu dan dia akan saling menyukai atau jatuh cinta secara equal ya. Equal itu bahasa Indonesia seimbang. Jadi cintanya kamu dan dia seimbang. Tidak ada yang saling kabur atau saling mengejar, tapi benar-benar saling menemukan di sini antara kamu dan dia. Ada chemistry yang sangat dalam, ada gairah atau passion gitu ya antara kamu dan dia. Gairah di sini macam-macam ya, bisa seksual atau mungkin gairah untuk membuat hubungan ini semakin kuat ke depannya, semakin tangguh, saling bekerja sama kayak gitu. Jadi ya bersiap-siap aja untuk jatuh cinta sedalam ini dengan orang yang cintanya kompatibel, seimbang. Jadi kamu nggak akan merasa capek karena kalian berdua saling berjuang, saling berkorban, saling cintanya tuh seimbang lah, setianya juga seimbang kayak gitu, aminin. Dan sekarang aku melihat ciri-ciri orang yang sedang terpesona dengan kamu ya. Beberapa kartu, banyak banget ya, sudahlah di sini aku akan shuffle lagi, kebanyakan kayaknya ya, aku nggak lihat. Oke. Shuffle lagi. Oke, ini dulu. Dia suka masak, atau mungkin nanti dia akan sangat suka dengan masakan kamu ya di sini, atau mungkin bidang usaha dia berhubungan dengan kuliner bisa. Oh my god, ini ada banyak kartu pernikahan, ini. Jadi mudah-mudahan aja sih yang sedang terpesona dengan kamu ini adalah jalan menuju impian kamu, pernikahan yang saling kompatibel antara kamu dan dia. Ya sih di sini kelihatannya antara kamu atau dia sama-sama suka dengan kuliner ya. Terutama mungkin di sini kuliner Jepang, entah sushi atau ramen atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Jepang sih di sini. Ada kemungkinannya begitu. Dia kurang bisa makanan pedas. Jadi kalau kamu sukanya makan pedas, mungkin kamu akan ini ya. Ih, kamu gak suka pedas gimana sih gitu. Di sini juga ada kemungkinan kamu dan dia di hubungan yang beda kota atau beda negara, sehingga mungkin nanti setelah menikah antara kamu akan datang ke negara atau kota dia, atau dia yang akan datang ke negara atau kota kamu kayak gitu. Atau mungkin nanti kalian akan jalan-jalan kemana, honeymoon kemana gitu juga bisa. Ya sih di sini kayaknya bidang usaha dia, atau mungkin dia suka bikin kue gitu, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan bikin kue apa gitu ya.
November bisa jadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan kelahiran dia, bulan pertemuan, bulan penyatuan, atau bulan pernikahan juga bisa. Di sini dia bukan orang yang suka dengan sosial media. Kelihatannya dia bukan orang yang suka update status atau cerita-cerita hidup di sosial media. Mungkin dia punya sosial media, tapi mungkin nggak banyak update karena emang dia ngerasa ya kurang nyaman gitu. Oke, aku butuh 2 kartu, ini 2 bukan 2. Dia sangat kreatif, dia mungkin punya bidang pekerjaan di industri kreatif ya, atau desain seperti itulah. Ini juga, oh my god, ini nih readingnya spesial ya, bener-bener itik. Jadi ya kalau aku lihat di sini memang kamu dan dia akan jatuh cinta secara kompatibel, seimbang sekali lagi, dan dia akan menghargai segala kecantikan kamu, keunikan kamu, kekurangan kamu, jadi saling melengkapi gitu, seperti tanda hati di sini. Ya, dan aku mau lihatkan di sini dari zodiak kamu atau zodiak dia, ya, Sun, Moon, Rising bisa. Maaf ya kalau berisik. Ada Virgo, Taurus, Scorpio, Pisces, Leo, Gemini. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia ada K, F, B, H, G, M, P, W, J, R, L, Q. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 22, 19, 10, 31, 29, 27, 9, 13, 18, dan 25. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai daya tarik kamu di mata lawan jenis dan siapa yang terpesona dengan kamu, yang kelihatannya sih akan menjadi jodoh kamu ya, aminin. Semoga dia yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.